إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله ثم كنت وعد السيئة تمتها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم ترحمون. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya bagi kita. Salah satu nikmat yang patut untuk kita syukuri, terkhusus pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Tentu tak lupa di Yaumul Mubarakah ini khatib mengajak segenap jamaah untuk kita tidak lupa, bahkan sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak membaca salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, dari manapun dia berasal, bagaimana tinggi apapun status sosialnya, pastilah setiap kita pernah melakukan yang namanya kesalahan. Pastilah di antara kita pernah melakukan perbuatan dosa. Jangankan kita manusia biasa, bahkan Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang maksum, yang Allah jaga dari perbuatan dosa. Itu saja beliau ternyata sangat sering beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala sekaligus bertaubat kepadanya. Di antaranya kita bisa baca beberapa riwayat. Di antaranya ada hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah yang berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya aku pernah mendengar Nabi pernah bersabda, wallahi, demi Allah, kata Nabi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi, sungguh aku beristighfar kepada Allah Ta'ala dan memohon ampun kepadanya serta bertaubat kepadanya, fil yaumi aksar min sab'ina marrah, dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat yang lain di antaranya Imam Muslim, dia juga meriwayatkan bahwa Nabi kita pernah bersabda, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, sungguh aku ini beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala dalam sehari sampai 100 kali. Juga disebutkan dalam riwayatnya Abu Dawud dalam bahwasanya ia meriwayatkan Nabi kita bahwasanya dari Abdullah bin Umar, ia berkata, sungguh kami menghitung Nabi sebanyak 100 kali Nabi sering membacakan Rabbi ghfirli innaka antat tawwabur rahim, sungguh aku mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam interaksi kita dan muamalah kita kepada sesama manusia, kepada saudara kita, keluarga kita, anak istri kita, orang-orang yang kita cintai, bahkan juga mungkin tetangga kita, handai tolan kita, dari sekian banyak relasi kita, ada saja kehilapan yang kita lakukan, ada saja kesalahan dari lisan yang kita ucapkan, yang kita tuturkan, termasuk perbuatan-perbuatan diri kita. Bahkan kalau kita ingin hisab, kita ingin muhasabah pada kesempatan yang baik ini, sudah seberapa banyak dosa yang kita lakukan, bahkan mungkin dari dosa mata kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita, bahkan mungkin dosa dari hati kita, dosa dari pikiran kita, bahkan ada dosa yang tidak kita sengaja, yang tidak kita ketahui, yang telah kita lakukan, bahkan mungkin ada dosa besar yang telah kita lakukan.
Maka Allah SWT tidak bosan-bosannya menyebutkan di dalam Al-Quran, menyeru, mengajak kita. Juga sebagai bentuk tanda kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, agar kita hendak senantiasa memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Dalam surah An-Nisa ayat 106 Allah Ta'ala berfirman, wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahima. Bermohon ampunlah kepada Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hampir sama di akhir surah Al-Muzammil ayat 20 Allah Ta'ala berfirman, wastaghfirullah innahu ghafurur rahim. Hampir sama maknanya dalam surah Muhammad ayat 9 Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat ila akhir ayat. Mohon ampunlah kalian kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa kalian, juga atas dosanya orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya istighfar ini adalah satu hal yang hendaknya kita lakukan. Sesungguhnya istighfar ini tidak mengenal waktu, bahkan hendaknya sebagaimanapun kondisi keadaan kita. Artinya istighfar ini disyariatkan untuk kita terus menerus untuk kita lakukan, sebagai Nabi kita telah mencontoh kepada kita. Sebagai Nabi telah memberi contoh yang terbaik kepada kita dengan ia banyak beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dengan bahkan ia beristighfar sampai 70 kali, bahkan sampai 100 kali. Bandingkan dengan diri kita, sudahkah kita membaca kalimat istighfar? Sudahkah kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala? Sudahkah kita bertobat kepada Allah Ta'ala atas segala apa yang telah kita pernah lakukan, dari atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, mengajak kita apabila kita melakukan dosa, dan memang manusia tempatnya melakukan salah dan hilaf. Sebagaimana Nabi kita pernah bersabda, al-insan mahali khata' wa nisyan wa khairul khata'in at-tawwabun. Memang manusia di tempat salah dan hilaf, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Allah Ta'ala yang kita dalam surah Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, semurni-murninya. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar ila akhir ayat. Allah Ta'ala tidak bosan-bosannya mengajak kita, menyeru kita. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengajak kita untuk kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus dalam surah Ali Imran ayat 135 sebagai rumus, karena tidak mungkin, tidak ada di antara kita yang maksum dari dosa. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Kata Allah Ta'ala, apabila orang-orang yang melakukan perbuatan keji ataupun telah menzolimi dirinya sendiri ataupun telah berbuat dosa, maka dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ingatlah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ini berbuat dosa, segera ingat kepada Allah Ta'ala dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Maka barang siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Terus mereka tidak lagi meneruskan perbuatan dosa tersebut. Balasannya bagi orang-orang yang seperti itu, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'mal ajrul 'amilin. Fadilahnya bagi orang yang senantiasa beristighfar, orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka nanti bagi mereka akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan itulah sebaik-baiknya kenikmatan. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ulama besar mengingatkan kita, ia menyebutkan bahwasanya manusia itu senantiasa berada dalam dua hal. Hal yang pertama, ia selalu hendaknya mensyukuri akan segala nikmat dan karunia Allah yang begitu banyak telah diberikan kepadanya. Hal yang kedua yang hendaknya ia lakukan setiap hari, yakni hendaknya ia selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang ia lakukan. Maka kita bersyukur dan beristighfar ini adalah dua hal perkara yang hendaknya kita lakukan, karena itu adalah suatu hal yang lazim yang kita lakukan. Maka jamaah dimuliakan Allah SWT, sebagai penutup khutbah ini, khatib mengingatkan kita, selain memang hendaknya kita memperbanyak istighfar, lalu bagaimana jikalau kita melihat kesalahan orang lain? Dan hendaknya kita memahami bahwasanya memang tidak ada yang maksum selain Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi juga pernah melakukan namanya kesalahan. Abasa wa tawalla, Allah Ta'ala pernah menegur Nabi, dan Nabi beristighfar bukan karena atas dosanya, tapi disebutkan oleh para ulama karena ia telah lalai dalam berzikir kepada Allah Ta'ala. Berbeda dengan kita memang beristighfar, bertobat kepada Allah Ta'ala atas segala dosa-dosa kita, tapi istighfarnya Nabi hanya karena kelalaiannya. Ia lupa berzikir, karena Nabi disebutkan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bukan Allah Ta'ala. Bagaimana kalau kita melihat ada kesalahan terhadap orang lain, kesalahan saudara kita, maka disinilah hendaknya kita memahamkan diri kita. Hal yang pertama hendaknya kita lakukan adalah hendaknya kita fokus melihat dosa-dosa dan aib kita. Jikalau kita mengetahui ada aib saudara kita, maka hendaknya kita menutupi aibnya. Nabi kita pernah bersabda, wa man sataron musliman satarulhu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jadi jangan serta-merta kita langsung menceritakan aib saudara kita, kesalahan ataupun perbuatan dosa saudara kita. Bahkan hendaknya kita tutup aibnya, kita nasihati kalau kita memang mampu melakukannya. Bahkan secara khusus hendaknya kita turut mendoakannya, sebagaimana disebutkan dalam surah Muhammad ayat 19 tadi, wastaghfir li dzambik. Tidak hanya sekedar kita mohon ampun atas dosa-dosa kita, tapi juga untuk walil mu'minina wal mu'minat, dosa saudara-saudara kita yang lain. Ada dua hal yang kita boleh menceritakan aib saudara kita. Yang pertama, kalau ada orang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan, boleh kita ceritakan agar ia berhenti dari perbuatannya, dan agar ada orang yang mengetahui perbuatan itu sehingga orang tidak mendapatkan kejahatannya. Dan yang kedua, ketika orang bersaksi di hadapan pengadilan ataupun di hadapan majelis hakim. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka khatib mengajak mari kita senantiasa untuk kita memperbanyak istighfar. Dan istighfar, kalimat yang terbaik adalah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam hadis disebutkan fadilahnya orang yang membaca kalimat istighfar ini, kalau ia baca sebanyak 100 kali dalam sehari, maka Allah akan ampuni dosanya hatta ia pernah lari dari peperangan. Dan ada satu kalimat istighfar yang sangat abai ataupun afdal ataupun penghulu istighfar, yang berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu ulaka bi ni'matika alayya wa faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apapun kalimat istighfarnya, dan itu kalimatnya sangat banyak,
maka hendaknya kita lazimkan ataupun kita biasakan untuk kita memperbanyak membaca kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Ada 3 rukun terakhir agar kita lengkap istighfar dan tobat kita. Rukun dari orang yang bertobat yang pertama, bagaimana ia memperbanyak kalimat istighfar, membacanya semakin banyak semakin bagus. Yang kedua adalah bagaimana ia berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Tidak lagi ia teruskan walam yusiru ala ma fa'alu. Dan yang ketiga, ia mengganti perbuatan dosanya, perbuatan tidak baiknya dengan perbuatan yang baik. Ataupun ia berhijrah. Kalau ia pernah salah, pernah berdosa, ia ganti dosanya dengan perbuatan yang baik. Mungkin dengan memperbanyak sholatnya, dengan sodakohnya, dengan ia perbanyak kalimat zikirnya. Berbuat baik intinya kepada orang lain. Dan itu bisa menghapus kesalahan. Bagaimana di hadis dalam mukadimah tadi, wa'bi isayyah hasan tamuha. Iringilah perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan yang baik, dan itu bisa menghapus atas apa yang telah ia lakukan dari perbuatan yang tidak baik. Maka semoga kita semua menjadi ahli istighfar dan kita diterima istighfar kita diampuni atas segala dosa-dosa kita. Dan barang siapa yang diterima ampunannya oleh Allah Ta'ala, diberi ampunan oleh Allah Ta'ala, maka itulah sebaik-baiknya makhluk. Karena tiada ada lagi kecuali kebaikan dari Allah Ta'ala, kecuali hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa yang telah ia lakukan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minkum tilawatahu innahu wal